Bukan cuma soal kemiskinan berubah jadi kaya. Kekurangan berubah menjadi cukup. Kehinaan berubah menjadi mulia, terhormat, terpandang. Bukan sih pengen dipandang, dihormatin, tidak. Tapi kalau kita punya kemuliaan, kita punya kehormatan, tentu akan berbeda. Begitu juga ketika kita sakit. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Al-Isra 82. Surah Al-Isra 82. Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini sedang berlangsung kuliah umum di www.kuliahonline.com. Saudara-saudara semua, ikutin kuliah ini dan dapatkan kemudian pengajarannya, pelajarannya buat siapa yang mau mempelajari dan memetik hikmahnya. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Menarik. Bagaimana kemudian kita memperbaiki, lihat layar kacanya. Bagaimana kita memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'annya kita. Bila selama ini bacaan Al-Quran kita payah betul. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum. Terus kita benerin bacaan itu. Atau malah terbata-bata bacanya. Waja'alana min bani terbata-bata bacaannya. Tidak banyak yang menyadari bahwa keterbataan dia dalam membaca Al-Quran juga pengaruh ke keterbataan dia, ketergagapan dia dalam kemudian mengarungi hidup dan kehidupan ini. Gak banyak yang tahu. Gagap, tergagap-gagap. Apalagi sampai buta sama sekali, nggak bisa ngeliat, nggak bisa membaca. Maaf ya, bukan buta fisik ya. Karena banyak orang buta fisik kemudian malah hafal Quran. Di mana ada hubungannya? Perkuliahannya sedang berlangsung, insya Allah di www.kuliahonline.com. Saya mengajak saudara-saudara semua, yuk kita berubah lewat Quran. Ini menjadi intermezzo sejenak sebelum kita pindah ke Asmaul Husna yang kedua. Ya, kita sudah belajar sedikit tentang lafzul jalalah. Ya. Lafzul jalalah, yakni kalimat Allah. Kemudian berepisode kita belajar tentang Ar-Rahman. Insya Allah kita akan segera masuk kepada Asmaul Husna yang kedua, Ar-Rahim. Tapi sebelum masuk ke sini, sebaik-baiknya kita belajar tentang Asmaul Husna, yakni lewat Al-Quranul Karim. Insya Allah kita belajar juga tentang Al-Quranul Karim kembali menjadi selingan. Yang selingan ini juga mungkin berepisode-episode juga. Alhamdulillah kita belajarnya bukan setiap minggu sekali, tapi seminggu 7 kali, ya, di sore hari dan 5 kali di pagi hari. Kurang lebih berarti 12 kali kita belajar dalam seminggu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, ilmu dan hikmahnya, hingga kemudian kita benar-benar berubah. Insya Allah, saya yakin sekali. Saya Pak, Bu, jika saya punya hajat penting, atau yang nggak penting lah dianggap orang kan gini ya. Kalau saya termasuk orang yang tidak membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Buat saya semuanya penting. Contoh ya gini ya. Menurut orang banyak, perbuatan ngegelar karpet itu nggak penting. Sehingga jabatan orang-orang yang ngegelar karpet, merbot, itu kan kayak nggak dianggap ya. Padahal seorang Hana dan Imran. Siapa Hana dan Imran ini? Kita sudah belajar. Dia adalah kakek nenek Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam.
kepengin sekali anaknya itu, yang waktu itu belum ketahuan, laki atau perempuan, menjadi merbot, menjadi pelayan ma'bad Sulaiman, ya, menjadi pelayan Allah, melayani mereka-mereka yang mau beribadah, melayani mereka-mereka yang menempati rumah ibadah, melayani mereka-mereka yang menghuni rumah ibadah, melayani mereka-mereka yang berkhidmat kepada mereka yang mau beribadah. Kemudian lahir dari Hana dan Imran, yakni Maryam. Di dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kisah yang luar biasa, ya, disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nazarnya Imran dan istrinya. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ali Imran ayat 35. Saya bacakan mulai ayat 33 sampai ayat 36 menjadi penutup kita di segmen yang kedua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.